Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Melisa Napitu dengan NIM 10012302115. Di sini saya akan memaparkan perbandingan antara negara Australia dan negara Amerika Serikat dari sistem kepartaian, bentuk pemerintahan, dan juga sosial budaya. Yang pertama, kita akan membahas profil atau background negara Amerika. Nah, negara Amerika kerap disingkat sebagai AS atau Amerika, merupakan sebuah administrasi pemerintahan di negara yang letaknya di Amerika Utara. Dalam istilah internasional, negara ini dipanggil United States of America atau USA. Luas wilayah ini diperkirakan sebesar 9,834 juta kilometer persegi. Bentuk pemerintahan Amerika Serikat menganut sistem Republik Konstitusional Federal. Dengan menggunakan sistem tersebut, ada sejumlah 50 negara bagian Amerika. Sementara itu, ibu kota negara ini berlokasi di Washington. Amerika Serikat adalah negara terbesar keempat di dunia yang memiliki kekayaan budaya, ekonomi, dan geografis yang luar biasa. Nah, terdiri dari inovasi global, dan Silicon Valley di California adalah salah satu contoh yang paling terkemuka. Sebagai salah satu contoh ekonomi terbesar di dunia, Amerika memiliki industri manufaktur seperti jasa, teknologi, dan keuangan yang kuat. Sistem politiknya didasarkan pada demokrasi dengan presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Amerika juga memiliki pengaruh besar dalam politik dan keamanan internasional sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan pemimpin NATO. Dengan keindahan alamnya yang luar biasa seperti Grand Canyon dan kota dan Los Angeles, jutaan wisatawan setiap tahunnya. Yang kedua, kita akan membahas profil negara Australia atau background secara singkat. Nah, Australia adalah sebuah negara federal yang terletak di benua Australia dan juga merupakan satu-satunya negara yang berada di benua terkecil di dunia ini. Nah, Australia adalah negara yang berdaulat dan juga benua yang paling dekat dengan Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara ini diperkirakan memiliki luas sekitar 7692,24 km persegi dan memiliki populasi sekitar 25 juta jiwa. Profil Australia juga dapat mencakup beberapa aspek seperti aspek geografi, Sistem demografi, pemerintahan budaya, federal Amerika ekonomi. Serikat didasarkan pada prinsip pemisahan kekuasaan antara 3 cabang utama. Yang pertama itu adalah cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama, cabang eksekutif dipimpin oleh presiden. Cabang eksekutif bertanggung jawab atas pelaksanaan undang-undang dan menjalankan kebijaksanaan publik dan pemimpin militer. Presiden dipilih setiap 4 tahun sekali melalui pemilihan umum. Yang kedua itu ada cabang legislatif yang terdiri dari Kongres yang terbagi menjadi 2 badan, yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat. Kongres membuat undang-undang federal, menetapkan anggaran, dan memiliki kekuasaan untuk mengawasi kegiatan eksekutif. Senator ini dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Nah, sementara anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih untuk masa jabatan 2 tahun. Yang ketiga, ada cabang yudikatif yang dipimpin oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat. Cabang ini bertugas menafsirkan undang-undang dan memutuskan apakah tindakan eksekutif dan legislatif itu sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Agung terdiri dari 9 hakim yang dilantik seumur hidup oleh presiden dan disetujui oleh Senat. Nah, pemisahan kekuasaan dirancang untuk mencegah konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan dan memastikan keseimbangan kekuasaan antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Nah, sedangkan kalau di negara Australia sendiri, sistem pemerintahan Australia adalah bersifat monarki konstitusional federal. Ini berarti poin pertama, monarki konstitusional, yang berarti Australia adalah bagian dari persemakmuran dengan Ratu Inggris sebagai kepala negara. Namun, perannya terutama seremonial dengan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah Australia yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang kedua, pemerintah federal. Pemerintah federal oleh Perdana Menteri bertanggung jawab atas urusan nasional, kebijakan luar negeri, pertahanan, dan perdagangan. Yang ketiga, ada parlemen, terdiri dari 2 badan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau House of Representatives dan Senat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan senator dipilih oleh masing-masing negara di bagian wilayah.
Pemerintahan negara bagian Australia memiliki 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial masing-masing dengan pemerintahan sendiri. Ini bertanggung jawab atas urusan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, ada juga sistem hukum. Australia memiliki sistem hukum yang berdasarkan warisan Inggris. Mahkamah Agung Australia adalah pengadilan tertinggi di negara tersebut. Sistem pemerintahan Australia didasarkan pada prinsip federalisme, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintahan serta prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ini adalah beberapa perbandingan. Yang pertama, kita dapat membandingkan dari struktur pemerintahan. Nah, Amerika Serikat merupakan republik federal dengan pemerintahan yang terbagi antara pemerintahan federal dan negara bagian. Pemerintahan federal terdiri dari cabang eksekutif atau presiden, legislatif atau kongres, dan yudikatif atau majelis agung. Sementara Australia juga merupakan monarki konstitusional federal dengan pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan federal dan negara bagian. Parlemen Australia memiliki 2 badan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Yang kedua itu adalah kepala negara. Amerika Serikat tidak memiliki kepala negara yang aktif secara politis, tetapi presiden adalah kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Australia merupakan bagian dari persemakmuran dengan Ratu Inggris sebagai kepala negara, namun peran ratu terutama seremonial dan simbolis. Terus ada eksekutif. Amerika Serikat, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dan kabinetnya. Sementara di negara Australia, pemerintahan federal dipimpin oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Nah, legislatif. Di legislatif ini, Amerika Serikat terdiri dari 2 badan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Australia juga memiliki 2 badan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Yang terakhir itu ada yudikatif. Nah, Amerika Serikat terdiri dari Mahkamah Agung, sistem pengadilan federal yang lebih rendah. Sementara di negara Australia, sistem yudisial Australia juga memiliki Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Ada juga pembagian kekuasaan. Nah, Amerika Serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian serta pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, Australia sama seperti Amerika Serikat, Australia juga memiliki pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal dan negara bagian serta pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Meskipun keduanya memiliki sistem pemerintahan federal yang mirip, ada perbedaan dan struktur implementasinya, terutama dalam hal kepala negara. Detailnya organisasi pemerintah. Nah, di sini ada sistem kepartaian antara negara Amerika dan juga negara Australia. Nah, negara ini memiliki perbandingan antara sistem pemerintahan di Amerika Serikat dan Australia. Yang pertama itu ada struktur pemerintahan. Nah, di Amerika Serikat sendiri merupakan republik federal yang pemerintahannya terbagi atas pemerintah federal dan negara bagian. Pemerintahan federal terdiri dari 3 cabang, eksekutif, presiden, dan juga kongres. Nah, sementara di Australia itu merupakan monarki konstitusional federal dengan pemerintahan yang terdiri dari pemerintah federal dan negara-negara bagian. Parlemen Australia memiliki 2 badan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Nah, kepala negara, Amerika Serikat tidak memiliki kepala negara yang aktif secara politis, tetapi presiden adalah kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Kalau di negara Australia, merupakan bagian dari persemakmuran dengan Ratu Inggris sebagai kepala negara, namun peran Ratu Inggris terutama seremonial dan simbolis. Eksekutif Amerika Serikat, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden, kabinetnya. Australia, pemerintahan federal dipimpin oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Konsentrasi kekuasaan dalam satu tangan dan memastikan keseimbangan kekuasaan antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Nah, sedangkan kalau di negara Australia sendiri, sistem pemerintahan Australia adalah bersifat monarki konstitusional federal. Ini berarti poin pertama, monarki konstitusional, yang berarti Australia adalah bagian dari persemakmuran dengan Ratu Inggris sebagai kepala negara. Namun, perannya terutama seremonial dengan kekuasaan eksekutif dijalankan oleh pemerintah Australia yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Yang kedua, pemerintah federal. Pemerintah federal oleh Perdana Menteri bertanggung jawab atas urusan nasional, kebijakan luar negeri, pertahanan, dan perdagangan. Yang ketiga, ada parlemen, terdiri dari 2 badan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat atau House of Representatives dan Senat. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum, sedangkan senator dipilih oleh masing-masing negara di bagian wilayah. Pemerintahan negara bagian Australia memiliki 6 negara bagian dan 2 wilayah teritorial masing-masing dengan pemerintahan sendiri.
Ini bertanggung jawab atas urusan seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Nah, ada juga sistem hukum. Australia memiliki sistem hukum yang berdasarkan warisan Inggris. Mahkamah Agung Australia adalah pengadilan tertinggi di negara tersebut. Sistem pemerintahan Australia didasarkan pada prinsip federalisme, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintahan serta prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Ini adalah beberapa perbandingan. Yang pertama, kita dapat membandingkan dari struktur pemerintahan. Nah, Amerika Serikat merupakan republik federal dengan pemerintahan yang terbagi antara pemerintahan federal dan negara bagian. Pemerintahan federal terdiri dari cabang eksekutif atau presiden, legislatif atau kongres, dan yudikatif atau majelis agung. Sementara Australia juga merupakan monarki konstitusional federal dengan pemerintahan yang terdiri dari pemerintahan federal dan negara bagian. Parlemen Australia memiliki dua badan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Yang kedua itu adalah kepala negara. Amerika Serikat tidak memiliki kepala negara yang aktif secara politis, tetapi presiden adalah kepala pemerintahan dan juga kepala negara. Australia merupakan bagian dari persemakmuran dengan Ratu Inggris sebagai kepala negara, namun peran ratu terutama seremonial dan simbolis. Terus ada eksekutif. Amerika Serikat, kekuasaan eksekutif dijalankan oleh presiden dan kabinetnya. Sementara di negara Australia, pemerintahan federal dipimpin oleh Perdana Menteri dan kabinetnya. Nah, legislatif. Di legislatif ini, Amerika Serikat terdiri dari dua badan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Australia juga memiliki dua badan, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Senat. Yang terakhir itu ada yudikatif. Nah, Amerika Serikat terdiri dari Mahkamah Agung, sistem pengadilan federal yang lebih rendah. Sementara di negara Australia, sistem yudisial Australia juga memiliki Mahkamah Agung sebagai pengadilan tertinggi. Ada juga pembagian kekuasaan. Nah, Amerika Serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian serta pemisahan kekuasaan antara cabang eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Nah, Australia sama seperti Amerika Serikat, Australia juga memiliki pembagian kekuasaan kota dan beberapa daerah perkotaan. Nah, yang kedua itu ada Partai Demokrat. Partai Demokrat ini berhaluan liberal, mempromosikan kebijakan seperti perluasan akses kesehatan, perlindungan lingkungan, dan kesetaraan hak. Basis dukungan termasuk kota-kota besar, kelompok minoritas, dan pemilih pemuda. Yang ketiga itu adalah Partai Libertarian yang mendukung prinsip-prinsip kebebasan individu dan pasar bebas yang menekankan perlunya pemerintah yang lebih kecil dan pengurangan regulasi. Nah, yang keempat itu ada Partai Hijau. Nah, Partai Hijau ini memperjuangkan keberlanjutan lingkungan, energi terbarukan, dan isu-isu sosial lainnya. Basis dukungannya terutama di kalangan aktivitas lingkungan dan pemilih yang peduli dengan isu-isu global. Nah, kita akan membahas sistem partai di Australia ya. Nah, di Australia itu terdapat beberapa partai. Yang pertama itu adalah Partai Buruh atau Australian Labor Party yang berhaluan dengan Sosial Demokrat yang memperjuangkan perlindungan sosial, upah minimum, dan kesehatan, dan pendidikan yang lebih luas. Nah, basis dukungan ini termasuk serikat buruh atau kelompok masyarakat kelas pekerja dan memilih di perkotaan. Yang kedua itu ada Partai Liberal Nasional atau Liberal National Coalition, terdiri dari Partai Liberal atau Liberal Party dan Partai Nasional atau National Party. Berhaluan konservatif ekonomi dan sosial, mendukung pasar bebas dan pemotongan pajak. Nah, basis dukungan termasuk bisnis petani dan komunitas pedesaan. Yang ketiga itu sama juga ada Partai Hijau atau Australian Green, sama dengan Amerika, yaitu memperjuangkan isu-isu lingkungan, keadilan sosial, dan perdamaian. Nah, basis dukungan terutama di kalangan pemilih muda mendukung lingkungan dan pemilihan kota. Nah, ada juga Partai Independen, yaitu partai yang terdiri dari calon-calon yang tidak bervariasi dengan partai politik utama, dapat memainkan peran penting dalam pemilihan umum, terutama di daerah yang cenderung memiliki medan pertempuran politik. Setiap partai kedua negara tersebut memiliki platform politiknya sendiri dan mendapat dukungan dari berbagai segmen masyarakat berdasarkan keyakinan politik dan kepentingan sosial ekonomi. Nah, kita akan membahas sosial budaya di negara Amerika dan juga negara Australia. Secara lebih mendalam tentang sosial budaya di Amerika Serikat, yang pertama kita bahas. Amerika Serikat itu dikenal dengan keanekaragaman etnis dan budaya. Amerika Serikat adalah negara yang sangat beragam dengan populasi yang terdiri dari orang berbagai latar belakang etnis dan juga agama.
Masyarakat Amerika sangat dipengaruhi oleh imigrasi yang membawa keanekaragaman budaya dan tradisi dari seluruh dunia. Yang kedua itu ada sistem nilai yang individualistik. Budaya Amerika cenderung menganut nilai-nilai individualisme seperti kebebasan, kesetaraan, dan pencapaian pribadi, pemahaman akan hak-hak individu, kebebasan berekspresi, dan penghargaan terhadap inovasi ambisi merupakan bagian integral dari identitas sosial Amerika. Yang kedua itu ada budaya hiburan yang kuat. Amerika Serikat dikenal sebagai produsen budaya populer global, termasuk film, Hollywood, musik pop, dan serial televisi. Hiburan merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Amerika dan industri hiburan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk tren dan norma budaya. Ada juga sistem pendidikan yang maju. Pendidikan ini di Amerika Serikat dianggap sebagai sarana untuk meraih kesuksesan dan mobilitas sosial. Negara ini memiliki beragam lembaga pendidikan tinggi yang diakui secara global, termasuk universitas-universitas dan institusi-institusi penelitian ternama. Nah, sementara di Australia, pemukiman yang multikultural itu, Australia juga merupakan negara yang multikultural dengan populasi yang terdiri dari berbagai latar belakang, etnis dan juga budaya. Nah, imigrasi yang luas sejak abad ke-20 telah membawa keberagaman budaya, termasuk pengaruh dari Eropa, Asia Timur, dan juga Asia Tengah. Nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Nah, meskipun Australia ini menganut nilai-nilai individualisme, juga terdapat penekanan pada kebersamaan, solidaritas, dan kesetaraan dalam masyarakat. Ada juga konsep mateship atau persahabatan. Adalah nilai yang kuat di negara Australia, menekankan pentingnya dukungan dan saling membantu di antara individu. Nah, ada juga poin kehidupan luar ruang yang aktif. Nah, kondisi geografis Australia yang unik, termasuk iklim yang hangat dan alam yang indah, mendorong budaya kegiatan luar ruang. Nah, aktivitas seperti berpetualang di alam, olahraga air, dan barbeque di taman adalah bagian penting dari gaya hidup Australia. Ada juga sistem kesehatan dan pendidikan yang mendasar. Australia ini memiliki kesehatan dan pendidikan berkualitas dan mudah diakses oleh semua warga. Pendidikan tinggi juga menjadi fokus yang penting dengan universitas-universitas Australia yang menawarkan program-program akademis dan penelitian yang diakui secara internasional. Dalam perbedaan aspek-aspek tertentu, baik Amerika Serikat maupun Australia merupakan negara-negara yang beragam dan dinamis. Nah, yang terus berubah, berkembang seiring berjalannya waktu. Secara lebih mendalam tentang sosial budaya di Amerika Serikat dan Australia, ada juga keanekaragaman seperti etnis dan budaya. Amerika Serikat adalah negara yang sangat beragam dengan populasi yang terdiri dari orang-orang berbagai latar belakang, etnis budaya, yang terdiri dari orang berbagai latar belakang etnis dan juga agama. Masyarakat Amerika sangat dipengaruhi oleh imigrasi yang membawa keanekaragaman budaya dan tradisi dari seluruh dunia. Yang kedua itu ada sistem nilai yang individualistik. Budaya Amerika cenderung menganut nilai-nilai individualisme seperti kebebasan, kesetaraan, dan pencapaian pribadi, pemahaman akan hak-hak individu, kebebasan berekspresi, dan penghargaan terhadap inovasi ambisi merupakan bagian integral dari identitas sosial Amerika. Yang kedua itu ada budaya hiburan yang kuat. Amerika Serikat dikenal sebagai produsen budaya populer global, termasuk film, Hollywood, musik pop, dan serial televisi. Hiburan merupakan bagian penting dari kehidupan sehari-hari bagi banyak orang. Amerika dan industri hiburan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk tren dan norma budaya. Ada juga sistem pendidikan yang maju. Pendidikan ini di Amerika Serikat dianggap sebagai sarana untuk meraih kesuksesan dan mobilitas sosial. Negara ini memiliki beragam lembaga pendidikan tinggi yang diakui secara global, termasuk universitas-universitas dan institusi-institusi penelitian ternama. Nah, sementara di Australia, pemukiman yang multikultural itu, Australia juga merupakan negara yang multikultural dengan populasi yang terdiri dari berbagai latar belakang, etnis dan juga budaya. Nah, imigrasi yang luas sejak abad ke-20 telah membawa keberagaman budaya, termasuk pengaruh dari Eropa, Asia Timur, dan juga Asia Tengah. Nilai-nilai kebersamaan dan solidaritas. Nah, meskipun Australia ini menganut nilai-nilai individualisme, juga terdapat penekanan pada kebersamaan, solidaritas, dan kesetaraan dalam masyarakat. Ada juga konsep mateship
atau persahabatan adalah nilai yang kuat ya. Negara Australia menekankan pentingnya dukungan dan saling membantu di antara individu. Nah, ada juga poin kehidupan luar ruang yang aktif. Nah, kondisi geografis Australia yang unik, termasuk iklim yang hangat dan alam yang indah, mendorong budaya kegiatan luar ruang. Nah, aktivitas seperti berpetualang di alam, olahraga air, dan barbecue di taman adalah bagian penting dari gaya hidup Australia. Ada juga sistem kesehatan dan pendidikan yang mendasar. Australia